Kita itu sering mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang jelas setiap dia nganter kerjaan ke kita itu di atas jam 12 malam, tengah hari, tengah malam, dia itu selalu mengantar kerjaan ke kita. Setelah mengantar itu dia selalu membayari 100% dari semua pembiayaannya, dan setelah itu dia masih membelikan roti, kemudian minuman, dan diberikan kepada konsumen itu, dan juga berikan kepada saya. Dan setelah itu masih ninggali uang minimal paling sedikit itu 25.000 dititipkan kepada saya untuk diberikan kepada konsumen yang mobilnya mogok itu, untuk persiapan jaga dia pulang, jangan kentekan bensin atau untuk cekelan dia. Dan itu sampai saat ini saya pun tidak tahu orang itu siapa, rumahnya mana, namanya siapa juga tidak tahu. Dan itu dulu pernah lama mengantar kerjaan ke tempat kita, itu sekitar 15 tahun yang lalu dia selalu memberikan pekerjaan kita. Hampir 10 tahun dia selalu memberikan pekerjaan kepada kita seperti itu. Dan paling sering itu adalah kedaruratan mobil mogok atau motor mogok yang dari arah Jogja. Yang jelas itu antara Malioboro sampai ke bengkel kita waktu itu di jalan Jogja Magelang, perbatasan antara Jogja dan Magelang. Dan orang itu tidak pernah mau kalau dijak kenalan rumahnya mana, kemudian namanya siapa. Dia selalu menghindar dengan alasan, mohon maaf saya keburu tunggu orang. Dan dia itu tidak pernah mau duduk, dia selalu berdiri dan memberikan uang setelah lunas, kemudian memberikan makanan seperti itu, kemudian ninggali uang untuk beli bensin. Setelah itu dia pergi, setelah itu tidak kelihatan lagi. Terus kemudian beberapa hari kemudian dia ngirim lagi kerjaan seperti itu. Kadang juga mobilnya mogok di daerah Jogja atau Sleman, kemudian jemput saya diajak ke sana, dan kemudian setelah saya selesai pengerjaan dia nunggui sampai selesai, kemudian dia membayari 100%, kemudian dia di situ juga membelikan makanan minuman, dan dia juga ninggali uang untuk orang itu. Dan dia itu tidak pernah pandang bulu yang ditolong. Dia itu selalu menolong kepada siapapun. Pernah 3 orang anak pang yang kondisinya mabuk berat, gelior-gelior, kecelakaan, dia tolong dibawa ke bengkel saya. Ketiganya diantar ke bengkel saya, motornya dibetulkan sampai selesai, yo sama dibayari 100%, diberikan minuman dan makanan, kemudian juga ditinggali uang. Dan dia setelah itu juga pergi, tidak tahu, tidak pamit, langsung pergi itu aja. Dan sampai saat ini kita tidak pernah tahu di mana orang itu sekarang, karena sejak 5 tahun yang lalu kita sempat putus komunikasi, dan sejak itu kita sudah tidak lagi dikirimi kerjaan. Dah orang itu pindah tugas atau dia itu seorang aparat atau sipil, kita juga tidak tahu. Yang jelas kedaruratan yang selalu diberikan kepada kita itu kendaraannya yang mogoknya di antara Malioboro sampai dengan Salam, posisinya seperti itu. Dan selalu dia itu menjemput kita, kemudian memberi keterangan gini-gini, langsung kita meluncur ke lokasi, ataupun mobilnya kita tarik ke bengkel, ataupun motor kita dorong ke bengkel. Dan dia itu sejak kita belum pegang HP ya, jadi kita waktu itu masih manual juga, jarang kita pegang HP, jadi kita secara manual dijemput seperti itu. Dan posisinya itu sampai saat ini kita juga tidak tahu orang itu rumahnya mana, kemudian namanya siapa juga tidak tahu sampai seperti ini. Dan ini informasi yang sangat-sangat luar biasa, terpaksa kita buka untuk ini untuk inspirasi kepada siapapun. Dan waktu itu mungkin belum banyak yang namanya relawan atau komunitas relawan, belum ada itu, karena waktu itu ya 15 tahun yang lalu lah, 15 tahun mungkin lebih, 15 tahun yang lalu lebih, saat kita masih awal-awal buka di Jalan Jogja Magelang itu. Dan waktu itu juga kita sedikit justru penasaran dan curiga dengan orang itu. Kita sempat orang itu kok aneh gitu loh, saya kok sempat ada sesuatu rasa curiga atau gimana. Kemudian tapi seiring berjalannya waktu dia sering sekali memberikan kerjaan seperti itu. Dia awal-awalnya dia mengatakan bahwa ini adik saya kok, saya yang bayari. Terus kemudian ini kakak saya yang bayari. Kemudian lain lagi ini kakak saya atau ini saudara saya, dia selalu bilang begitu. Tapi ternyata setelah kita cek dengan orangnya, kita tanya, dia tidak tahu sama sekali dengan dia, karena dia cuma nolong di jalan dan tidak tahu. Dan ini sangat-sangat inspiratif sekali. Yang jelas dia standby di antara Malioboro dan Salam. Dia selalu mengeluarkan uang untuk membayari 100%, membelikan makanan dan minuman, kemudian masih ninggali uang untuk persiapan beli bensin.
ini inspirator buat semuanya, dan dia tidak mau dikenal identitasnya. Dia selalu pakai tutup hidung dan helm tertutup, kaca tertutup. Dia selalu pakai motor, tidak pernah pakai mobil. Untuk menutupi mukanya pakai helm kaca hitam dan penutup muka. Dan kita juga tidak tahu orang misterius itu sekarang di mana. Semoga saja masih sehat-sehat saja. Semoga suatu saat Bapak melihat postingan ini. Saya tidak ingin memuji Anda, memuji kebaikan Anda, tidak sama sekali. Saya tidak ingin Anda justru malah tidak senang dan tersinggung. Saya cuma menceritakan kisah Anda. Yang ceritakan saya adalah kisah Anda, kebaikan Anda, untuk ditularkan kepada orang lain bahwa inspirator ini nyata dan ada, dan Devin Motor adalah saksi utama. Dan Devin Motor mungkin sudah berapa juta dikasih uang oleh Anda, dan justru kita belum pernah tahu Anda siapa, di mana, dan mungkin semoga saja Anda saat ini masih sehat-sehat saja. Ini semoga bisa menjadi inspirator bagi siapapun yang menolong orang tanpa pamrih. Yang Anda tolong banyak sekali diantaranya orang-orang yang mabuk, leleran, fly, kemudian orang bertato, kemudian pengamen, semuanya Anda tolong dan selalu dibayari 100% dan dikasih makanan, minuman, dan juga diberi uang. Dan Anda luar biasa, tidak pernah mau diajak kenalan, tetap langsung pergi tanpa pamit. Itu yang selalu Anda lakukan, dan terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk siapapun, menjadi inspirator bahwa menolong orang tidak pandang bulu. Kalau rata-rata seorang laki-laki nolong orang bayari, itu yang sering kita temui adalah mereka adalah cewek. Jadi yang dibantu adalah cewek, apalagi yang cantik dan yang bisa diajak kenalan, itu yang sering mereka tolong kemudian dibayari seperti itu. Tapi kalau Anda tidak, semua orang bayari. Dan dari mungkin seorang penjahat, seorang perampok mungkin pernah yang kita kerjakan, yang Anda antar ke tempat saya, karena posisi mesti di atas tengah malam, kondisinya juga mabuk, teler, mungkin dia juga bawa senjata tajam, kita juga tidak tahu. Oke, terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat yang kita alami sekitar berapa tahun yang lalu. Yang jelas kita sudah putus hubungan dengan beliau, kita tidak tahu sekarang dia di mana.